Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang moluska. Nah, untuk pengertian moluska sendiri, mari kita lihat. Moluska berasal dari bahasa Latin yaitu molluscus yang berarti lunak, dan moluska adalah hewan tripoblastik selomata yang bertubuh lunak. Oke, untuk ciri-ciri moluska sendiri, yang pertama, ukuran dan bentuk tubuh moluska bervariasi, bertubuh lunak dan tidak beruas-ruas. Hewan tripoblastik selomata, tidak mempunyai tulang belakang, hidup di air dan di darat, memiliki cincin saraf yang merupakan sistem saraf. Nah, kenapa moluska disebut tripoblastik selomata? Karena pada saat embrio, yang berarti pada masa embrio itu memiliki 3 lapisan tubuh dan memiliki rongga tubuh yang sejati. Lanjut, tubuh moluska bersifat lunak dan tidak beruas-ruas. Kemudian fertilisasi dilakukan secara internal, terus sebagian ada yang hermafrodit dan sebagian ada genokoris. Kemudian organ ekskresi berupa nefrida, memiliki radula. Hewan heterotop, reproduksi secara seksual. Struktur tubuh simetri bilateral. Tubuh terdiri dari kaki, massa visceral dan mineral. Kemudian sebagian memiliki cangkang dan sebagian tidak. Oke, untuk struktur tubuh moluska. Nah, struktur tubuh moluska dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bagian kaki. Nah, untuk bagian kaki ini berfungsi sebagai alat gerak. Nah, sebagian kaki moluska telah berubah menjadi tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Nah, yang kedua yaitu massa visceral. Nah, di dalamnya terdapat organ pencernaan, ekskresi, reproduksi. Nah, massa visceral dilindungi oleh mantel. Nah, untuk bagian tubuh yang ketiga yaitu adalah mantel. Mantel adalah jaringan tebal yang melindungi massa visceral. Mantel membentuk rongga mantel yang isinya ada lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. Nah, reproduksi moluska. Nah, moluska termasuk hewan yang hermafrodit. Nah, memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu, tetapi ada juga terpisah atau berumah dua. Nah, moluska bereproduksi secara seksual, yakni dilakukan secara internal ataupun eksternal. Nah, kemudian untuk klasifikasinya, yang pertama itu Ampineura atau Follicophora. Nah, merupakan jenis moluska yang masih primitif. Nah, memiliki tubuh simetri bilateral, memiliki beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Hidup di sekitar pantai, panjangnya adalah sekitar 30 mm sampai 40 cm. Memiliki 8 keping cangkang, pipih, radula. Contohnya Chiton sp. Nah, yang kedua Scaphoda atau mempunyai cangkang berbentuk trompet atau tanduk serta dilengkapi tentakel kecil yang disebut Caftacula. Contohnya Dentalium
vulgari. Oke, yang ketiga gastropoda, di mana alat gerak berupa kaki ada di perut dan gerakannya lambat. Pada kepala terdapat 2 pasang tentakel, pendek dan panjang, dan sebagian besar anggotanya mempunyai cangkang berbentuk kerucut terfilin, contohnya Archatina folica atau bekicot. Nah, yang keempat, cephalopoda memiliki kaki di kepala sebagai alat gerak. Umumnya tidak mempunyai cangkang. Cephalopoda terdiri dari 2 ordo, yaitu ordo tetrabranchiata, contohnya Nautilus, dan dibranchiata, contohnya Loligo atau cumi-cumi. Oke, peranan moluska. Nah, Amphineura. Nah, untuk karakteristik Amphineura itu yang pertama, memiliki cangkang, tubuh simetri bilateral, hidup di sekitar pantai, tumbuhnya pipih, dan tidak memiliki kepala. Sistem pengeluaran berupa dua buah ginjal. Sistem saraf berupa 2 pasang tali saraf longitudinal. Untuk ciri khusus Amphineura selanjutnya, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Kemudian sistem peredaran berupa jantung dengan 3 ruang, aorta dan sinus. Kemudian sistem pencernaan berupa mulut dengan lidah parut atau lambung, usus, dan anus. Kemudian Amphineura dibedakan menjadi 2 ordo, yaitu ordo Polyphlocophora atau chiton, dan yang kedua Aphlacophora atau Neomenia carinata. Oke, untuk karakteristik Scaphopoda, yang pertama adalah berbentuk seperti trompet. Yang kedua, pertukaran gas terjadi di mantel. Kemudian habitat hidup di air laut atau di pantai. Yang keempat, di kepala terdapat beberapa tentakel. Yang kelima, mempunyai cangkang berbentuk silinder dan tajam. Panjang tubuh 2,5 sampai 5 cm. Ada yang 4 mm, ada yang 20 sampai 25 cm. Kaki muncul di ujung cangkang, besar untuk menggali pasir. Yang kedelapan, sirkulasi air untuk pernapasan digerakkan oleh kaki dan silia, contohnya Dentalium vulgari. Kemudian ciri gastropoda. Yang pertama, hidup di darat, air tawar, dan di laut. Bergerak menggunakan perut yang berotot. Kemudian kaki depan berlendir untuk memudahkan gerak, memiliki cangkang yang melintir. Selanjutnya kepala di depan dilengkapi tentakel. Kemudian untuk ciri selanjutnya, kepala di depan dilengkapi tentakel pendek sebagai perasa atau pembau. Sedangkan tentakel yang panjang
ada bintik mata untuk membedakan gelap dan terang. Contoh gastropoda itu yaitu bekicot, dan siput. Yang keempat yaitu cephalopoda. Nah, karakteristik cephalopoda memiliki 2 buah mata, tubuh simetri bilateral, pernapasan dengan insang. Yang keempat, alat gerak terdapat di kepala, memiliki pembuluh darah tertutup. Pada punggung terdapat cangkang kafur. Yang ketujuh, tubuh terdiri atas kepala, leher, dan badan. Yang kedelapan, memiliki endoskeleton atau exoskeleton atau tanpa keduanya. Yang kesembilan, reproduksi bersifat diesis dan fertilisasi di tubuh betina, memiliki sifon di perut untuk menghasilkan tinta dan di dekat kepala untuk melesatkan diri. Kemudian ordo berupa Tetrabiciata, Nautilus contohnya, dan Branchiate atau Loligo atau bisa disebut cumi-cumi dan kuruta. Dan contoh yang terakhir cantum dalam PPT yaitu Phalecipoda. Nah, hidup di air tawar dan laut. Kaki pipih dapat dijulurkan atau Phalecipoda. Phalecipoda ciri-cirinya adalah hidup di air tawar dan di laut. Kakinya pipih, dapat dijulurkan, memiliki 2 cangkang setangkup, bernapas dengan insang berbentuk lembaran, kemudian memiliki sistem saraf dan otak yang berkembang baik. Contoh Phalecipoda yang pertama Maleagrina atau kerang mutiara, Anadonata atau kijing, Ostrea atau tiram, Phanophegenosa atau kerang raksasa. Lapisan cangkang dan mantel kerang. Lapisan cangkang kerang memiliki beberapa struktur, yaitu yang pertama itu variostracum. Nah, variostracum ini adalah lapisan terluar dari cangkang kerang untuk melindungi organ dalamnya. Lapisan variostracum ini terbentuk dari bahan kitin. Kemudian untuk lapisan cangkang yang kedua yaitu prismatik. Nah, prismatik ini terbuat dari lapisan prismatik ini tersusun atas kristal-kristal yang berbentuk kalsium. Lapisan cangkang yang terakhir ada nacreas atau induk mutiara. Nah, lapisan nacreas ini tersusun atas karbonat yang tipis. Nah, untuk lapisan mantelnya, yang pertama itu struktur dari mantelnya itu ada struktur yang pertama yaitu sel penghasil nacreas, kemudian sel epitelel bersilia. Peranan moluska itu peranan menguntungkan di sini. Yang pertama, sebagai sumber protein, contohnya cumi-cumi, seafood, tiram, kerang, sotong, dan gurita. Yang kedua, menghasilkan mutiara, yaitu pada kerang mutiara. Untuk kesehatan kulit, contohnya lendir yang terdapat pada siput.
Oke, peranan moluska yang merugikan. Yang pertama, siput dan keong sangat merugikan petani karena sering menimbulkan kerusakan pada tanaman budidaya. Nah, siput Limnaea ysp berperan sebagai inang perantara bagi cacing parasit. Oke, di sini proses pembentukan mutiara. Ketika benda asing yang berada dari luar masuk ke dalam tubuh ini akan membahas proses pembentukan mutiara. Ketika benda asing masuk atau yang melukai si kerang itu akan masuk ke dalam tubuh si kerang, kemudian kerang akan melumuri benda asing itu dengan getahnya, yang disebut lapisan nacre. Nah, di situ si kerang akan membalut benda asing itu dengan getahnya itu atau dengan lapisan nacre. Kemudian lama kelamaan si benda asing itu akan menjadi mutiara. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan tentang moluska ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.